Kereta cepat itu per kilonya 780 miliar rupiah. Saya apa karena saya tiap hari ke lapangan. Selalu yang saya tanyakan standar per kilometer itu berapa. Gua baru aja baca berita, kalau Arab Saudi itu telah meresmikan proyek pembangunan kereta cepat dengan rute Riyadh ke Jeddah. Jaraknya sekitar 1.500 km dan itu membelah lautan. Ya. Lo tahu berapa biayanya? Cuma 112 triliun. Sedangkan kereta cepat di Indonesia dengan anggaran yang sama 112 triliun cuma dapat jarak 150 km. Tega ya lu semua ya, bego-begoin rakyat. Bangsat banget. Bangsat emang. Kalau udah kayak gini gimana? Gimana? Siapa yang rugi, bangsat? Dan sekarang saya kepo bagaimana ternakan-ternakan Mulyono membela nabinya. Saya kepo narasi apa yang bakalan dipakai ternakan-ternakan Mulyono untuk melindungi nabi mereka. Saya kepo. Ya bayangkan aja di Arab Saudi 112 triliun, kereta cepat itu sejauh 1.500 km. Sedangkan di Indonesia dengan anggaran yang hampir sama, panjang rel cuma sejauh 150 km. Selisihnya 10 kali lipat, bangsat. Periksa dong itu. Yes, Pak Prabowo mesti demi demokrasi, demi keadilan, demi kesetaraan, izinkan aparat untuk memulai memeriksa skandal WUS ini. That's point. Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, nggak ada yang untouchable lagi. Itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta WUS itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa? Uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Ya, dolar nih. Amerika, bukan rupiah. Per kilometer menjadi 52 di Indonesia. Itu markup. Harus diteliti siapa dulu yang melakukan ini. Kalau berkaca dari anggaran dan panjang rel kereta cepat di Arab Saudi, harusnya dengan anggaran segitu, setengah dari Pulau Jawa itu sudah terbangun kereta cepat. Tapi sialnya di tangan Mulyono dengan anggaran segitu besar, kereta cepat cuma terbangun Jakarta-Bandung. Itu pun nggak Bandung-Bandung banget. Nah, kalau Tom Lembong kemarin aja bisa divonis bersalah padahal tidak korupsi, divonis bersalah hanya atas landasan kebijakan yang merugikan negara. Nah, sekarang harusnya di kasus kereta cepat ini, entah itu Mulyono, Luhut Binsar Panjaitan, atau Menteri Perhubungan pada saat itu, harusnya bisa divonis bersalah, bisa. Apa yang terjadi hari-hari ini? Di benak publik yang diingat bukan lagi makan siang gratis. Di benak emak-emak yang diingat bukan lagi perumahan rakyat. Yang diingat oleh BEM bukan lagi pendidikan gratis. Yang diingat adalah kapan Jokowi dihukum. Dan sejarah akhirnya memberi jalan secara perlahan-lahan, yaitu melalui skandal kereta api cepat. Jadi akhirnya kita harus kumpulkan energi untuk melihat hambatan psikologis kita adalah tidak mampu untuk mengucapkan ada yang salah selama 10 tahun sehingga kita miskin hari ini, sehingga demokrasi tidak tumbuh hari ini, sehingga BEM, mak-mak segala macam itu masih menggerutu hari ini. Kan backman itu yang kita sebut deep psychology-nya ada di situ. Dan kelihatannya mulai terjadi pembentukan opini bahwa memang mesti ada yang dihukum, bukan karena dendam, sebagai pelajaran bahwa kesalahan kebijakan boleh aja, tapi kalau kesalahan kebijakan itu dimaksudkan untuk ngumpulin uang, nah itu mesti dipersoalkan. Dan kelihatannya soal WUS ini akan jadi burning issue untuk memulai satu tradisi bahwa di dalam demokrasi, bahkan pemerintahan yang mendampingi pemerintahan existing hari ini di masa lalu berbuat korupsi, tetap pemerintahan yang existing hari ini periksa dong itu. Yes, Pak Prabowo mesti demi demokrasi,
demi keadilan, demi kesetaraan, izinkan aparat untuk memulai memeriksa skandal WUS ini. That's the point. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang bertanya, Rocky Gerung pro kereta cepat apa tidak? Saya pro kereta cepat. Karena akan ada jalur baru yang memungkinkan seseorang dari Solo cepat-cepat tiba di Cipinang. Terima kasih. Untuk termul, nih lu lihat baik-baik video ini nih. Pak, terkait bus yang sekarang tidak APBN gimana Pak? Tanggapannya bus yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? Bus Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN Pak. Harapan untuk Pak Buat Pak Jokowi, kok ditanya tentang kereta cepat WUS, diem. Giliran ditanya anaknya lanjut apa kagak, cepet. Jawabnya 2 periode. Bapak tahu nggak? Kereta cepat yang Bapak buat ini, utangnya, bayarnya selama 60 tahun. Katanya kereta cepat. Kok bayarnya lama? Ya gimana nggak lama, anggarannya 113 triliun. Ya lagian lah, kita tetap harus bangga. Karena kereta cepat ini bukan cuma tentang transportasi, tapi juga tentang simbol. Kalau anak cucu kita belum lahir aja udah punya utang karena Jokowi. Ada 10 modus seperti ini yang dilakukan oleh Joko Widodo. Oke. Satu adalah infrastruktur, jalan tol juga begitu. Jalan tol itu, Pak Abraham, itu biayanya naik 3 kali lipat sejak Joko Widodo. Biaya pembangunan jalan tol. Ya. Dari 80 miliar per kilometer yang dalam kota, sekarang menjadi dalam kota itu 300 miliar per kilometer. Kong kali konya di mana di situ? Itu pembelian ruas tol swasta dan mafia tanah. Nah, yang kedua, utang. Utang itu dari bunga 2% menjadi bunga 7%. Siapa yang menikmati? Nanti kita bahas. Jual beli hukum. Ya. Clear sekali siapa yang menikmati. Ini nanti kita bahas juga. Yang keempat, PSN, proyek strategis nasional. Ya. Banyak. Yang kelima, di BUMN. Banyak. Yang kena ekspor impor. Saat Jokowi, semua ekspor melonjak 300%. Gula, garam, beras, 300%. Yang kelima tambang, ini begitu juga. Yang ke-8, pemberian izin lahan hutan selama Presiden Jokowi 6 juta hektar. Yang ke-9 adalah bantuan sosial. Bansos kan udah dibuka mulai kan, tapi nggak pernah dibuka. Dan ke-10 adalah COVID. Ini semua proyek-proyek yang harus diperiksa oleh harus periksa. Nah, saatnya kita bahas satu demi satu di meja ini. Untuk kita, supaya publik tahu apa yang terjadi di semua itu, modusnya seperti apa. Kita bahas modusnya apa, siapa yang keroknya, kerugian negaranya apa, pelanggar hukumnya. Oleh karena itu, kalau menurut Pak Said, ini harus dibuka supaya kita mengajak publik, supaya bisa peduli bahwa ada kerugian negara yang dampaknya juga nanti pada publik sendiri Karena kan kadang publik itu tidak menyadari, Pak. Dia pikir, wah ini kerugian negara, ya dirasakan oleh negara sendiri. Padahal dia nggak tahu, gara-gara kerugian negara, dia harus menanggung. Dia nggak pernah. Nah, itu yang kita harus sampaikan ke publik. Dan saya pikir ini saatnya kita buka 10 modus korupsi Joko Widodo yang harus kita